Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini untuk pelajaran matematika kita akan melanjutkan ke menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Jadi kalau di dua pertemuan sebelumnya, kalian sudah diberikan cara untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Sekarang kita akan balik proses tersebut dari daerah penyelesaian atau dari gambar, kita akan cari pertidaksamaannya. Ya. Nah, di sini ingat bahwa kondisinya terbalik ya dari kita gambar manual. Itu kalau gambar manual, maka yang diarsir adalah daerah yang salah. Sedangkan kalau misalkan kalian diberikan soal berupa gambar dan dicari pertidaksamaannya, maka yang diarsir di gambar itu adalah daerah penyelesaiannya ya, yang sudah diarsir ya. Baik, kita mulai. Nah, sebelumnya tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Di sini Bapak belum akan membahas soalnya, tetapi untuk mengingatkan dulu bahwa yang diarsir ini adalah daerah yang benar ya. Kalau seandainya kalian diberikan grafik diminta untuk mencari pertidaksamaan linear atau sistem pertidaksamaan linearnya, maka yang sudah diarsir yang berwarna ungu ini adalah yang benar. Sedangkan jika kalian diminta untuk menggambar sendiri, atau dari soalnya adalah pertidaksamaannya diminta untuk mencari daerah penyelesaiannya, maka yang kalian arsir adalah yang salah ya, dan yang benar adalah daerah yang bersih, itu di CDP. Sedangkan di sini kondisinya terbalik seperti Bapak sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Oke, sebelumnya kalian bisa lihat di sini ada arsiran dan ada garis. Kita akan mencari atau mengingat-ingat dulu bagaimana cara mencari persamaan garis sebelum kalian menentukan nanti bagian arsirannya. Kita mulai ya. Menentukan persamaan suatu garis lurus. Di sini Bapak akan sampaikan dua cara. Nanti kalian bisa memilih yang mana ingin digunakan. Untuk soal yang pertama, tentukan persamaan dari grafik berikut. Di sini kondisi grafiknya ya, itu menyilang di sumbu Y dan sumbu X atau melewati sumbu X dan sumbu Y dengan koordinatnya yang diketahui. Di sini 3 dan 5, di X-nya 5, Y-nya 3, tapi bukan itu koordinatnya ya, itu hanya angka yang memotong. Nah, di sini tidak akan ada banyak angka mulai sekarang. Jadi misalkan ini berarti koordinatnya 0,3, yang ini 5,0 ya. Jadi seperti itu, tidak ada angka-angka yang lain yang akan kelihatan. Pasti yang hanya berhubungan dengan garis tersebut saja. Jadi tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ditulis, tidak ada lagi. Oke. Nah, untuk persamaan grafik yang melalui dua titik, itu rumusnya adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ya. Nah, yang mana X1 mana X2? Kita coba lihat dulu di yang pertama di 5 ini ya, koordinatnya itu adalah 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. Jadi 5-nya adalah X1, 0-nya adalah Y1. Kemudian koordinat potong berikutnya adalah 0,3, di mana X2-nya adalah 0, Y2-nya adalah 3. Ingat, di sini harus konsisten ya. Misalkan kalian sudah memilih 5 0-nya itu X1, berarti pasangannya Y1. Kalau misalkan kalian memilihnya di 0,3 0-nya itu X2, maka 3-nya ini haruslah Y2 ya. Jadi tidak boleh nanti X1 pasangannya X2, tidak seperti itu. Jadi X1 pasangannya Y1 dan harus konsisten. Oke? 5,0 untuk X1 Y1, 0,3 untuk X2 Y2. Jadi kalian tinggal masukkan saja nilai-nilai tersebut ke rumusnya. X min X1 berarti X min 5, X2 min X1 berarti 0 min 5, Y min Y1 berarti Y dikurangi 0, Y2 min Y1 berarti 3 dikurangi 0. Oke, kita hitung satu-satu ya. Jadi untuk X dan Y yang tidak ada 1 dan 2-nya, itu biarkan saja, tidak usah diganti dengan angka karena memang belum diketahui ya. Jadi X dikurangi 5 itu tetap X min 5 per 0 dikurangi 5 itu min 5, sama dengan Y min 0 itu Y, 3 min 0 itu 3. Jadinya X min 5 per min 5 sama dengan Y per 3 ya. Kemudian di sini kalian lanjutkan dengan cara mengalihkan silang. 3-nya ke depan, min 5-nya ke
sebelah kanan. Jadi 3 dikali X min 5 sama dengan min 5 dikali Y. Jadi 3 kali X itu nanti kalian kalikan ke tengah ya. 3 kali X, 3 kali min 5 jadinya adalah 3 kali X. 3 kali 5 adalah min 15 sama dengan min 5 kali Y itu min 5Y. Nah, jadi di sini hampir kalian sudah temukan jawabannya. Jadi untuk persamaan grafik yang nomor 1 ini adalah 3x min 15 sama dengan min 5y. Nah, pindahkan saja y-nya ke sebelah kiri dan min 15-nya ke sebelah kanan. Jadilah seperti ini. Dari min 5y menjadi plus 5y, dari min 15 jadi plus 15, sehingga persamaan grafik di samping adalah 3x plus 5y sama dengan 15. Ya. Nah, ini adalah cara 1. Jadi, ini baru cara pertama. Bapak akan jelaskan satu cara lagi. Jadi, untuk cara 1 ini bagaimanapun bentuk grafiknya, mau miring kemanapun, itu rumusnya bisa dipakai. Ya. Sedangkan cara 2 nanti ada pengecualiannya. Kita coba ya. Untuk cara 2, nah, persamaan grafik yang melalui A, 0 dan 0,B. Mana sih A, 0 dan 0,B? Itu rumusnya BX plus AY sama dengan A kali B. Nah, di sini A itu adalah yang nempel di sumbu X. Jadi 5 itu A. Ya. Kemudian B itu adalah yang nempel di sumbu Y. Jadi B itu adalah 3. Ya. Di sini koordinatnya kalau kalian perhatikan grafik di samping, sekarang A, 0, 0,B. Jadi A-nya 5, B-nya 0, tinggal diikuti rumusnya. BX berarti 3 kali X ditambah 5 kali Y karena A-nya 5 sama dengan A kali B 5 kali 3 ya. 3X plus 5Y tetap sama dengan 15. Nah, ternyata di sini caranya jauh lebih singkat daripada cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Nah, kalian bebas memilih nanti mau cara yang pertama atau cara yang kedua. Tetapi ada pengecualian. Kalau grafiknya menyilang, artinya memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y dan diketahui koordinatnya, maka dia bisa menggunakan cara 2. Tapi coba perhatikan soal satu lagi. Contoh nomor 2 ya, tentukan persamaan dari grafik berikut. Nah, dia tidak memotong sumbu X maupun sumbu Y. Ini harus menggunakan cara 1. Dia memotong hanya di 0,0 ya, bukan tidak memotong, tapi dia memotong di 0,0. Jadi di sini kalian harus menggunakan cara 1. Oke, kita coba dulu cari koordinatnya. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, koordinat pertama 0,0 itu bisa kalian pakai X1, Y1, perhatikan gambar di kiri ya. Koordinat kedua itu 3,2, kalian bisa menggunakannya sebagai X2, Y2. Jadi, di sini sudah diketahui sekarang X1, Y1-nya 0,0, X2, Y2-nya 3,2 ya. Nah, tinggal diganti saja angka-angkanya. X min X1 adalah X min 0 per X2-nya 3, X1-nya 0, Y min Y1 berarti Y min 0 per 2, Y2-nya dikurangi 0. Jadi kita tinggal hitung, X min 0 berarti X saja. 3 min 0 juga 3, berarti X per 3 sama dengan Y min 0 itu Y, 2 min 0 itu 2, berarti Y per 2. Nah, sudah kan? Seperti tadi, tinggal dikalikan secara silang. Ya, tinggal dikalikan secara silang, jadinya adalah 2X sama dengan 3Y. Ya, 2X sama dengan 3Y. Pindahkan Y-nya ke sebelah kiri, jadinya 2X min 3Y sama dengan 0. Oke, semoga bisa dipahami yang bagian ini. Jadi Bapak akan lanjutkan lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ini rangkum sedikit ya. Nah, jika bentuk grafiknya seperti ini, hanya memotong sumbu X di satu tempat, di 0,0, dan diketahui koordinat yang lain, harus menggunakan cara 1, yaitu X min X1 per X2 min X1, sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Sedangkan, jika grafiknya seperti ini ya, apakah dia menyilang ke kanan, menyilang ke kiri, yang penting dia melalui sumbu X dan sumbu Y sekaligus, dengan koordinat yang berbeda ya. Nah, ini
di 0,5, 5,0, 0,3, min 2,0, 0,4 itu bisa menggunakan cara 2. Ya, yang mana yang menurut kalian lebih cepat silahkan dipakai, dan ini tergantung dari kondisi soal. Kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya ya. Nah, sekarang baru kalian mencari pertidaksamaan dari daerah penyelesaian. Baru ada yang diarsir sekarang ya. Kita coba pelan-pelan. Nah, untuk nomor 1, tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Di sini seperti soal di awal tadi ya, Bapak isi ini ada garis yang melalui titik 3,0 dan 0,2 dengan daerah penyelesaiannya yang berwarna ungu. Oke, isi DP di situ. Tapi nanti kalau misalkan di soal yang di buku tidak akan ditulis yang mana DP-nya. Tapi kalian sudah harus tahu bahwa jika diberikan gambar, maka yang diarsir itu adalah yang benar, yang DP-nya ya. Oke, ini A, ini B. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang kedua, cara kedua, yang BX ditambah AY sama dengan A kali B itu. Nah, A-nya 3 langsung, B-nya langsung saja 2. Persamaan garis pembatasnya, BX tambah AY sama dengan A kali B, A-nya 3, B-nya 2, tinggal kita ganti-ganti saja. 2X ditambah 3Y karena A-nya 2, A-nya 3, B-nya 2, A kali B sama dengan 3 kali 2, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, di sini tidak ada perubahan lagi yang perlu kalian lakukan. Tinggal langkah berikutnya adalah menentukan tanda pertidaksamaan. Apakah dia kurang dari atau lebih dari berdasarkan arsiran. Nah, berdasarkan arsiran, jadi caranya bagaimana? Caranya kita memilih suatu titik yang berada pada daerah penyelesaian tersebut. Jadi, yang mana titiknya sudah pasti di daerah yang diarsir, ya. Nah, kalau di sini yang sudah kelihatan, itu adalah titik yang di persinggungan antara sumbu X sumbu Y ini. Jadi 0,0 ya. Di sini 0,0. Nah, Bapak bukan kebetulan saja pakai 0,0, tapi di sini karena memang 0,0 ini berada pada daerah penyelesaian. Kalau misalkan bukan 0,0, boleh juga cari yang lain, yang pasti yang sudah tepat atau pasti berada di daerah penyelesaian atau di daerah yang diarsir itu. Nah, kita lanjut. Dipilih titik 0,0 sebagai titik uji karena pada daerah penyelesaian. Karena berada pada daerah penyelesaian, jadi ini X, ini Y-nya. Jadi pada jawaban yang sudah kita temukan di atas tadi, kita gantilah X-nya dengan 0, Y-nya juga dengan 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 dibandingkan hasilnya dengan 6. Apa lebih dari atau kurang dari? Nah, 2 kali 0 ini 0, 3 kali 0 juga 0, berarti 0 tambah 0 dibandingkan dengan 6. 0 tambah 0 itu 0, ternyata 0 kurang dari 6. Ya, 0 kurang dari 6. Hasilnya yang di kiri itu 0, di kanan itu 6, tandanya yang tepat di sini adalah kurang dari. Tetapi garisnya kalian lihat, garis yang hijau ini tidak putus-putus ya, berarti ada tanda sama dengannya. Jadi persamaan garis pembatasnya adalah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6 ya. Nah, semoga bisa dipahami untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Jadi tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Nah, untuk nomor 2 ini coba perhatikan gambarnya dulu. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwa yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya ya. Sehingga Bapak sudah isi di sini DP, tapi nanti di soal umum tidak isi ya tulisan DP ini. Garisnya berupa garis putus-putus yang melalui X-nya min 10 dan Y-nya 5. Jadi kita bisa ambil nilai A itu adalah min 10 dan nilai B-nya adalah 5. Sehingga tinggal kita masukkan ke persamaan garis pembatasnya. Ingat rumusnya BX tambah AY sama dengan A kali B, di mana A-nya sama dengan min 10, B-nya 5. Tinggal kita ganti-ganti saja. Berarti 5X ditambah min 10Y sama dengan min 10 kali 5, karena A-nya min 10, B-nya 5 ya. Jadi B-nya diganti 5, A-nya ganti min 10. Kemudian kita tinggal hitung 5X plus kali min, ini min ya, min 10 sama dengan min 10 kali 5 adalah min 50. Nah, ini bisa dibagi, sama-sama semuanya bisa dibagi 5 ya. Coba perhatikan, semuanya bisa dibagi 5. Sehingga 5 bagi 5 adalah
1 atau X saja. Min 10 bagi 5 adalah min 2Y. Min 50 bagi 5 adalah min 10. Jadi, kita sudah ketemu persamaannya, tetapi karena di sini daerah penyelesaian, jadi kita perlu mencari pertidaksamaannya. Ya. Untuk mencari pertidaksamaannya, setelah ketemu persamaan seperti ini, kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, caranya menentukan, kita bisa ambil sebarang titik untuk dilakukan uji titik. Tapi di sini perlu kalian ingat, yang diambil adalah yang berada pada daerah penyelesaian atau berada pada daerah diarsir ini. Kira-kira di sini berapa? Nah, kalau yang pasti titiknya adalah ini, yang berada di daerah penyelesaian. Perhatikan gambarnya ya, Bapak coret-coret sedikit. Nah, yang pasti itu adalah koordinatnya min 10,5. Kenapa? Ya, karena di gambar ini sudah jelas terlihat bahwa koordinat yang di sini, yang min 10,5, itu sudah pasti berada pada daerah penyelesaiannya. Titik lain boleh, Pak? Boleh. Silahkan. Yang penting kalian bisa memastikan bahwa dia berada di daerah arsirannya. Nah, sekarang tinggal di perbaiki sedikit, yaitu min 10,5-nya. Di sini dipilih titik min 10,5 sebagai titik uji karena berada pada daerah penyelesaian ya. Kemudian berarti di persamaan ini kita substitusi ke dalam persamaannya, yaitu X min 2Y sama dengan min 10. Kita ganti X-nya dengan min 10 dan Y-nya dengan 5. Jadinya X-nya diganti dengan min 10, jadinya seperti ini. Min 2 dikali Y-nya kita ganti dengan 5, seperti dengan titik ujinya, min 10,5. Kita akan bandingkan nilainya, jadi sama dengan ini akan berubah menjadi entah kurang dari atau lebih dari nanti ya. Kita akan bandingkan hasilnya dengan min 10. Di sini min 10 dikurangi 2 kali 5. Min 10 dikurangi 10 ya. Kita bandingkan hasilnya dengan min 10. Yang sebelah kiri min 10 dikurangi 10 itu hasilnya adalah min 20. Nah, ternyata setelah kita bandingkan min 20 ini kurang dari min 10 ya. Ternyata yang sebelah kiri lebih kecil, jadi tandanya kurang dari. Nah, berarti persamaan yang kita temukan tadi yang berupa X min 2Y sama dengan min 10 itu akan menjadi pertidaksamaan, yaitu X min 2Y kurang dari min 10. Kenapa hanya kurang dari? Padahal soal sebelumnya ada tanda sama dengannya. Nah, perhatikan garisnya ya. Garisnya di sini berupa garis putus-putus, sehingga grafik putus-putus maka tandanya kurang dari saja atau lebih dari saja, tergantung dari soal. Tidak berisi tanda, tidak begini tandanya ya. Tidak, kalau garisnya putus-putus, jadi tandanya hanya seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami untuk nomor 2 ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Soalnya masih sama, bahasanya, hanya gambarnya berbeda. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut ya. Jadi, sekarang dia melalui X-nya 3 dan Y-nya min 4. Di sini, daerah penyelesaiannya ingat yang berada di arsiran ya. Jadi nanti kalau diberikan soal aslinya tidak berisi tulisan DP begini. Ya, ini hanya untuk membantu saja. Nah, ini yang di sumbu X ingat itu adalah nilai A, di sumbu Y itu adalah nilai B. Jadi karena melalui sumbu X sumbu Y sekaligus garisnya, maka ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus BX tambah AY. Ya, sama dengan A kali B. Nah, untuk pertama, persamaan garis pembatasnya, kita tulis rumusnya BX tambah AY sama dengan A kali B, di mana untuk nilai A-nya tadi 3, B-nya min 4. Tinggal kita ganti-ganti saja. B-nya dengan min 4, berarti jadinya min 4 kali X, karena B-nya berubah jadi min 4, ditambah AY, berarti A-nya 3, A kali B adalah 3 kali min 4. Ya tidak masalah sih, BA atau A kali B kan sama. Berarti di sini jadinya min 4x tambah 3y sama dengan min 12. Oke, karena tidak ada yang bisa dibagi ya. Jadi hasilnya sampai sini untuk persamaannya, tetapi usahakan agar lebih mudah perhitungannya, dan kalau seandainya soalnya pilihan ganda, kalian bisa langsung ketemu jawabannya. Usahakan agar x-nya ini positif ya. Kalau di sini kan min 4. Gimana caranya merubah jadi positif? Kita tinggal kalikan dengan min 1.
Jadi min 4 kali min 1 itu hasilnya adalah 4. 4x plus 3y kali min 1 berarti jadinya min 3y sama dengan min 12 kali min 1 hasilnya adalah 12 ya. Nah, sudah ketemu persamaannya sampai sini. Sekarang kita cari tanda pertidaksamaannya, yaitu dengan cara melakukan uji titik. Nah, di sini Bapak isi dipilih titik 3, min 4. Loh, kenapa 3, min 4, Pak? Nah, seperti tadi lagi, kita harus mencari titik yang berada pada daerah penyelesaiannya. Berapa titik yang ada pada daerah penyelesaiannya? Banyak titiknya. Tapi yang pasti bisa kita lihat adalah di sini. Ya. Oke, ini koordinatnya sudah pasti adalah 3, min 4. Sorry, min 4 ya. Nah, seperti ini. 3, min 4. Nah, boleh pakai titik lain, misalkan di sini ada titiknya ini adalah koordinatnya 4,0, bisa juga. Yang penting kalian yakin bahwa titik uji yang kalian pilih ada di daerah penyelesaian atau di bagian arsirannya ya. Nah, tinggal kita substitusikan atau kita ganti. Kalau kurang paham dengan bahasa substitusi, kita ganti x-nya dengan 3, y-nya dengan min 4 untuk menguji. Jadi 4x min 3y sama dengan 12. X-nya kita ganti dengan 3, berarti 4 kali 3, x-nya jadi 3. Dikurangi 3 kali y-nya menjadi min 4. Kita bandingkan hasilnya dengan 12, apakah kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini 4 kali 3, 12. Min 3 kali min 4 juga 12. 12 tambah 12 hasilnya adalah 24. Ternyata yang 24 ini lebih dari 12, atau yang kiri yang di 24 lebih dari yang sebelah kanan. Nah, jadi persamaan awal ini 4x min 3y sama dengan 12 akan berubah menjadi 4x min 3y lebih dari sama dengan 12. Nah, kenapa ada sama dengannya? Karena di sini garisnya bukan garis putus-putus, tapi garis lurus biasa, bukan garis putus-putus ya. Jadi harus lebih teliti, perhatikan mana garis putus-putus, mana yang bukan. Oke? Itu untuk nomor 3 ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, di sini agak spesial sedikit ya. Karena di sini tidak melalui atau tidak sekaligus memotong sumbu X sumbu Y, tapi dia melalui dua titik berbeda. Di sini ada 0,0, di sini ada titiknya 2,4. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan ini? Di awal Bapak sudah berikan rumusnya. Ini pertama dia melalui 2,4, itu kita anggap X1, Y1. Yang kedua dia melalui 0,0, kita anggap X2, Y2. Kalau terbalik, Pak, boleh terbalik di sini, tapi ya, misalkan 0,0 ini adalah X1, Y1. Kalau 2,4-nya adalah X2, Y2, boleh terbalik seperti itu. Tapi kalau yang terbalik adalah kalian buat 2,4-nya ini X1, X2, tidak bisa. Ya, anak-anak ya, tidak bisa. Karena X selalu pasangannya Y. Harus konsisten, mana yang dipakai X1, mana yang dipakai X2-nya. Jadi, jika X1, maka pasangannya Y1. Jika X2, maka pasangannya Y2. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa gunakan rumus yang sedikit berbeda dengan yang tadi. Oke, jadi persamaan garis pembatasnya bisa kalian lihat di sini. X min X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Tadi X1 Y1-nya itu 2,4, X2 Y2-nya itu seharusnya di sini 0,0 ya, bukan 0,3, 0,0. Oke, 0,0. Kemudian kita lanjutkan. X dikurangi X1, berarti X1-nya kan 2, X2-nya 0, min X1-nya lagi min 2 ya. Jadi tinggal dimasukkan saja X1, Y1-nya. Y min 4, 0 min 4 ya, Y min Y1. Y1-nya 4, Y2-nya 0. Oke, kita kurangi yang bisa dikurangkan. X min 2 itu adalah tetap X min 2. 0 kurang 2 adalah min 2, Y kurang 4 tetap Y kurang 4, 0 kurang 4 adalah min 4. Nah, langkah berikutnya, setelah kita ketemu bagian ini, X min 2 per min 2 ini, kita kalikan silang, karena tidak boleh dalam bentuk pecahan. Jadi kita kali silang,
4-nya ke kiri atas, 2-nya ke kanan atas. Jadinya kalau kita tulis, min 4 dikali X min 2 ya. Min 4 kali X min 2, karena kali silang. Min 2 dikali Y min 4. Nah, karena kali silang juga. Kita kalikan ke tengah sekarang. Min 4 kali X itu adalah min 4X ya nih. Min 4 kali plus 2 adalah plus 8, sama dengan min 2 kali Y adalah min 2Y, dan min 2 kali min 4 adalah plus 8 juga. Oke, nah setelah ketemu langkah min 4X tambah 8 sama dengan min 2Y tambah 8, ini kalian kumpulkan yang ada variabel atau ada hurufnya ke kiri, yang tidak ada hurufnya ke sebelah kanan. Jadi min 4X ditambah 2Y ya, karena min 2Y pindah ke kiri jadinya plus 2, ini 8-nya yang pindah ke kanan, jadinya min 8 ini hasilnya. Min 4X tambah 2Y ya tetap min 4X tambah 2Y. Sama dengan 8 kurang 8 itu 0. Oke, sudah ketemu sampai sana. Ingat, X-nya usahakan agar positif yang di depannya. Berarti kita perlu kalikan dengan min 1. Min 4 kali min 1 adalah 4. 2Y plus 2Y kali min 1 adalah min 2Y. Kalau 0 kali min 1 ya tetap 0 ya. Oke, persamaannya sudah ketemu. Tinggal kita cari tanda pertidaksamaannya. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya, bagaimana caranya kita mencari? Oke, Bapak hapus dulu cara mencari persamaan garis pembatasnya. Kita pindah ke slide berikutnya untuk mencari tanda pertidaksamaannya. Nah, di sini kalian bisa memilih titik berapa yang mau dipakai. Kalau Bapak pakainya min 2,4. Nah, kenapa min 2,4? Oke, kita kira-kira dulu. Karena ini gambarnya kan tidak yang akurat sekali ya. 2-nya di sini, 4-nya di sini. Karena tidak akurat itulah kita cari min 2,4 dengan mengira-ngira sedikit. Ya. Jadi min 2,4, X-nya min 2, Y-nya 4. Di mana ya? Min 2-nya ke sini ya, ke kiri di sini kira-kira, 4. Nah, di sini berarti. Oke, di sini min 2. Berarti ini koordinatnya min 2,4. Nah, jangan khawatir, ini di dalam daerah penyelesaian atau bukan. Ini dalam daerah penyelesaian ya anak-anak ya. Karena, sebentar Bapak ganti warnanya dulu. Karena daerah arsiran itu sampai jauh sekali, sampai lebih dari gambar ini, sampai ke belakang. Jadi, min 2,4 ini masih berada dalam daerah penyelesaian. Oke? Titik lain boleh Pak? Boleh, silahkan. Yang penting, seperti yang Pak sampaikan tadi, itu berada di daerah penyelesaiannya. Jadi, tidak boleh berada di luar arsiran. Oke? Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke dalam persamaan, yaitu 4X min 2Y sama dengan 0 tadi ya. Nah, X-nya min 4, berarti 4 kali min 2, dikurangi 2 kali Y, berarti Y-nya 4. 4 kali min 2, dikurangi 2 kali 4. Kita bandingkan dengan 0. Min 8 dikurangi 8 ya, 4 kali min 2, min 8, min 2 kali 4 itu min 8. Kita bandingkan dengan 0. Min 16. Bandingkan dengan 0, ternyata min 16 ini lebih kecil atau kurang dari 0. Sehingga kita bisa tulis min 16 kurang dari 0. Tapi persamaan itu akan menjadi 4X min 2Y kurang dari sama dengan 0. Kenapa? Karena garisnya ya garis lurus biasa. Ada tanda sama dengan ada stripnya berarti ya. Nah, oke. Itu untuk nomor 4. Jadi, Bapak sudah bahas 4 soal tadi. Selamat belajar, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat WA atau boleh ditonton ulang dulu videonya. Kalau misalkan masih belum jelas silahkan ditanyakan ya. Silahkan lanjutkan ke latihan soal-soalnya.